Pengertian diagram ER. ERD atau diagram ER adalah representasi visual dari entitas objek yang menyimpan data dan hubungan antar entitas dalam sistem basis data. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur logis data. Tujuan dari dibentuknya diagram ER untuk membantu perancangan basis data, memahami kebutuhan data, dan memastikan konsistensi dan efisiensi dalam pengelolaan data. Model data ERD. Yang pertama itu ada konseptual data model, yaitu menyajikan gambaran umum dari sistem tanpa detail teknis, fokus pada entitas dan hubungan. Yang kedua, logical data model, menyediakan detail yang lebih lengkap termasuk atribut yang dimiliki oleh entitas, tipe data, dan relasi antar entitas. Yang ketiga itu physical data model, menjelaskan bagaimana data disimpan secara fisik di dalam database, mencakup tabel indeks dan struktur yang lebih mendetail. Yang pertama itu ada entitas. Entitas adalah objek data atau konsep yang relevan untuk sistem. Misal untuk contohnya itu bisa dibuat untuk mahasiswa, dosen, atau mata kuliah. Lalu atribut yaitu karakteristik atau properti dari entitas yang menyimpan informasi penting. Lalu ada primary key, atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap identitas dalam tabel. Setiap identitas harus memiliki primary key yang unik untuk menghindari duplikasi. Lalu ada relationship, yaitu hubungan yang menggambarkan cara entitas saling terhubung. Ini bisa berupa hubungan satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Lalu cardinality, yaitu menunjukkan jumlah entitas yang terlibat dalam suatu hubungan penting untuk memahami batasan relasi. Manfaat penggunaan ERD. Yang pertama itu untuk perencanaan yang lebih baik, lalu untuk mengurangi kesalahan desain, untuk dokumentasi yang jelas, komunikasi yang lebih efektif. Lalu di sini terdapat contoh, misalkan sebuah sistem perkuliahan di mana banyak mahasiswa dengan dalam mahasiswa tersebut ada nama, NIM, dan alamat, dikelompokkan dalam tiap jurusan. Dengan di dalam jurusan ada kode jurusan, nama, dan jenjang, di mana satu jurusan bisa banyak mahasiswa. Selain itu terdapat dosen yang dalamnya terdapat NIM, nama, dan alamat, yang mengajar mata kuliah yang dalam mata kuliah tersebut terdapat kode matkul, nama, SKS, menjadi dosen wali, dan juga menjadi pembimbing skripsi bagi mahasiswa. Dosen dapat mengajar tidak pada beberapa mata kuliah. Dosen juga dapat menjadi wali atau tidak banyak mahasiswa. Selain itu, dosen juga dapat menjadi pembimbing skripsi bagi mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir. Mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah yang akan diajarkan dosen pada tahun dan semester yang ditentukan. Penerapan ERD dalam basis data. Langkah-langkahnya, yang pertama itu bisa identifikasi entitas dan atribut, yaitu menentukan objek utama dan informasi yang harus disimpan. Lalu definisikan hubungan antar entitas, yaitu menentukan interaksi antara entitas, mendefinisikan bagaimana mereka terhubung. Lalu tentukan kardinalitas hubungan, menentukan jenis relasi yang tepat untuk setiap interaksi antara entitas. Lalu konversi ERD ke tabel relasional, mengubah diagram ke dalam bentuk tabel yang bisa diterapkan di DBMS, menciptakan tabel untuk setiap entitas dengan foreign key untuk relasi. Di sini terdapat contoh diagram entity relationship. Di sini cukup semuanya bisa dilihat, dan terdapat contoh untuk kalimatnya, terdapat gambar serta komponen-komponen di dalamnya.